Baiklah, terima kasih Mbak Rizka atas kesempatan yang diberikan. Izin saya lanjut untuk share screen. Ya, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bidan di Kecamatan Botoe, Kabupaten Baru, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bidan Ulfa Wahid. Sehari-hari saya bertugas di bagian pengembangan dan pendidikan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Eh, Pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk membawakan materi dalam pelatihan PWS KIA Tenaga Kesehatan Kecamatan Botoe, Kabupaten Baru. Pada pelatihan yang akan berlangsung beberapa hari ke depan ini, kita akan membahas seluk-beluk tentang PWS KIA. Saya kira bidan-bidan sekalian sudah cukup familiar tentang PWS KIA, tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, tentang apa yang kita kumpulkan. Tapi untuk pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam tentang PWS KIA itu apa-apa saja sih yang terkandung dalamnya, apa sih poin-poin pentingnya, dan mengapa sih eh, indikator-indikator ini, materi-materi apa, poin-poin ini harus dilakukan pengkajian, apa sih pentingnya, seperti itu. Nah, untuk kesempatan pertama ini, izinkan saya akan melakukan perkenalan dulu tentang PWS KIA. Nah, kalau kita berbicara tentang pemantauan, pemantauan itu apa sih? Sesungguhnya pemantauan itu adalah sesuatu yang sudah sesuatu pengkajian data yang terstruktur dan memiliki interval waktu. Jadi poin dari sebuah pemantauan itu adalah ada eh, ada ada tatanannya, ada strukturnya, ada prosesnya, ada cara untuk melakukan pengkajiannya, dan diiringi dengan waktu interval waktu kapan pemantauan itu harus dilakukan secara periodik. Kemudian kita lanjut PWS, ya, tentang PWS KIA. Maka karena kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang harus dipantau, ada sesuatu yang harus terkoordinir, maka untuk pelatihan ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian mampu mampu mendapatkan cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerjanya masing-masing. Nah, harapan kami memantau pelayanan KIA secara individu melalui kohort, memantau kemajuan pelayanan KIA, dan cakupan indikator-indikator KIA itu secara teratur. Dalam hal ini biasanya berlangsung selama bulanan dan terus-menerus untuk menilai kesenjangan antara pelayanan KIA dengan standar pelayanan KIA yang harusnya berlangsung. Baik, next. Apa sih yang kita ketahui tentang PWS KIA? Saya perlu menggali lebih dalam kepada ibu-ibu sekalian. Seberapa jauh sudah ibu-ibu mengetahui tentang PWS KIA? Oke, mungkin ada yang mengatakan bahwa PWS KIA kita harus mengkaji, memantau ibu hamil, memantau bayi, memantau anak-anak balita. Tapi apa saja sih yang dilakukan pemantauan itu? Apa sih isinya, pentingnya itu semua? PWS, kalau kita berbicara tentang PWS, Kak ya, pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Nah, PWS KIA, apa sih PWS KIA itu? Ini merupakan sebuah alat. Jadi pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan itu mengeluarkan sebuah alat manajemen untuk melakukan pemantauan
program KIA di suatu wilayah kerja, khususnya saat ini kata ada di wilayah Kecamatan Botoe, Kabupaten Baru, untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mencari eh, kesenjangan. Apakah ada kesenjangan antara pelayanan selama ini yang diterima oleh masyarakat dengan standar pelayanan kesehatan kita di Indonesia secara nasional itu bagaimana? Apakah ada eh, perbedaan yang mencolok atau tidak? Atau apakah memang selama ini bidan-bidan kecamatan Botoe sudah melakukan pemantauan dengan sangat baik sehingga tidak ada lagi kesenjangan. Kalaupun ada itu akan sangat minimal sekali dari faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kita lanjut. PWSKIA ini adalah sebuah surveillance. Ini adalah sebuah kegiatan sistematis ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah sebuah kegiatan terstruktur dan sistematis berkesinambungan. Jadi terus menerus mulai dari kegiatan mengumpulkan data, benar sekali yang tadi mengatakan pengumpulan data, kemudian kita analisis dan kita lakukan interpretasi data untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan yang esensial, landasan penting dasar. Semua yang Ibu kumpulkan itu dari Kecamatan Botoe, Kecamatan Taneteri aja, seluruh kecamatan kemudian digabungkan menjadi satu. Ini yang merupakan data yang penting, data esensial untuk dijadikan landasan dalam membuat sebuah rencana. Untuk kemudian pemerintah akan membuat rencana dan bagaimana mengimplementasikannya dan evaluasi dari kebijakan yang sudah ada selama ini. Misalnya kebijakan kunjungan antenatal itu harusnya 4 kali sehari, tapi kalau kita melihat data dari yang terkumpul selama ini, wah ternyata pemantauannya tidak sampai ini, pemantauannya tidak efektif begini, atau malah untuk ibu-ibu di kecamatan ini malah kunjungan antenatalnya lebih dari yang terstandar. Maka kita akan evaluasi lagi itu apakah kebijakan ini sudah cocok diterapkan pada masyarakat kita ataukah kita perlu melakukan revisi pembaharuan baru tentang pemantauan ini. Lanjut. Nah, inilah yang selama ini ibu-ibu pantau ya. Cakupan pemantauan PWSKIA itu mencakup antara ibu, bayi, dan anak. Untuk ibu, yang kita pantau tentu antenatal dan intranatalnya. Bagaimana dia kondisinya saat hamil dan kondisi persalinannya nanti. Kemudian ada pula untuk bayi. Bagaimana kondisi bayi itu pada sampai 72 jam kelahiran dan bagaimana kondisi bayi dalam 1 tahun perkembangannya. Kemudian khusus untuk anak, kita kenal dengan balita atau prasekolah dan untuk anak sekolah. Ini ya, jadi ya ibu-ibu sekalian, saya kira ini cukup familiar ya. Jadi inilah yang selama ini ibu-ibu lakukan pemantauan antara ibu, bayi, dan anak. Nah, dari ketiga komponen tadi, ketiga komponen PWSKIA, apakah semuanya harus dilakukan pengukuran? Apakah segala sesuatu tentang kita tahu kan bahwa lingkup antenatal sendiri itu sudah sangat luas. Lingkup intranatal itu juga bukan main, apalagi kalau kita berbicara masalah anak. Untuk antenatal saja misalnya, kita ada bukan hanya masalah kunjungan, pemberian tablet FE, terus 11K, lalu kemudian apa lagi? Pengukuran tinggi fundus uterinya, itu semuanya kan harusnya
tercakup dalam pemantauan yang selama ini ada dalam buku KIA, ya kita lihat buku KIA kita buku KIA yang kita periksa sehari-hari ke pasien, itu banyak sekali komponen di dalamnya. Nah, apakah semuanya itu, penting untuk dilakukan pemantauan? Haruskah itu semuanya dituangkan dalam kohort, dalam PWS KIA? Bagaimana? Kita lihat selanjutnya. Nah, tentu tidak mungkin seluruhnya itu kita lakukan pemantauan. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa indikator pemantauan. Harapannya, bila kita mengukur tentang misalnya kunjungan antenatal ibu, itu sudah tentu akan mencakup masalah pemberian tablet FE-nya, masalah pemberian imunisasinya, masalah eh, T11-nya, masalah, tinggi fundusnya, karena harapannya jika ibu melakukan kunjungan tentu seluruh komponen, pemantauan itu sudah diberikan kepada ibu. Maka pemerintah menetapkan indikator-indikator yang perlu dilakukan pemantauan, apa-apa saja di dalamnya. Nah, inilah beberapa indikator pemantauan. Maaf sebentar ya. Iya. Indikator. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya mengenai akses pelayanan antenatal atau K1. Ini merupakan tentang cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan. Jadi yang diukur kemudian di sini adalah uh, antenatal pertamanya ibu, apakah dia uh, apakah dia datang pada paling tidak minimal 1 kali. Maka itu yang kita sebut dengan akses pelayanan antenatal atau K1. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Jadi K1 tadi kita sudah catat. Harapannya tentu kita harapkan bahwa pada kunjungan pertama ibu-ibu ini sudah mendapatkan paling tidak 50% dari apa yang harus dia dapatkan. Kemudian kita lanjut lagi dengan cakupan pelayanan ibu hamil atau K4. Cakupan ibu hamil ini yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar. Jadi standar kita saat ini ada berapa? 6 ya. Maaf, mohon koreksi ya. Ada 6, yaitu 2 kali pada masa maaf, 1 kali pada masa trimester 1, 2 kali pada masa trimester 2, dan 3 kali di masa trimester 3. Jadi harapannya bahwa ibu-ibu hamil itu telah mendapatkan antenatal minimal 6 kali selama dia hamil. Ya, itu yang dimaksud dengan cakupan pelayanan ibu hamil K4. Setelah dia mendapatkan 6 kali kunjungan itu, maka harapannya kita bahwa dia sudah mendapatkan cakupan antenatal pelayanan antenatal yang terstandar. Kemudian next, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Kita tahu pada undang-undang kebidanan yang baru-baru ini direvisi bahwa persalinan tidak lagi bisa dilakukan sendiri karena begitu banyak komplikasi yang mungkin saja terjadi. Jadi ibu-ibu bidan sekalian diharapkan saat ibu-ibu bidan melakukan pertolongan persalinan itu tidak dilakukan secara sendiri, melainkan ada satu dokter yang menemani atau satu perawat atau dua-duanya adalah bidan. Itu. Jadi persalinan ibu harus mendapatkan pertolongan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Siapa itu? Ya, kita-kita semua. Ya, itu yang saya katakan tadi ya. Next. Ya.
Selanjutnya, indikator apa lagi yang harus kita lakukan pemantauan? Nah, cakupan pelayanan NIFAS, tenaga kesehatan. Setelah dia melahirkan, setelah dia hamil, melahirkan, tentu kita perlu lagi melakukan pemantauan. Ini paling tidak cuma 1 kali saja cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 sampai 42 hari pasca bersalin. Jadi dalam 6 jam sampai 42 hari itu diharapkan ibu-ibu paling tidak mendapatkan 1 kali kunjungan NIFAS oleh ibu-ibu bidan. Kemudian selanjutnya, cakupan pelayanan neonatus pertama. Cakupan neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar pada 6 sampai 48 jam setelah lahir. Jadi harapannya bahwa pada saat usia 6 sampai 48 jam, bayi-bayi itu mendapat kunjungan dari ibu-ibu bidan semua, mencakup perkembangannya, tinggi badan, berat badan, apakah sesuai dengan grafik. Kemudian cakupan pelayanan neonatus 0 sampai 28 hari 0 KN lengkap. Jadi bila tadi sama seperti antenatal, jadi bila tadi ada kunjungan antenatal pertama, yang bayi pun seperti itu. Ada kunjungan neonatus pertama dan ada kunjungan neonatus lengkap. Jadi cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sampai dia berusia 28 hari. Sesuai yang kita ketahui bahwa sesuai standar pelayanan kesehatan bahwa bayi-bayi itu perlu mendapatkan kunjungan neonatus pula paling tidak 3 kali sepanjang dia berusia neonatus 0 sampai 28 hari. Jadi 1 kali pada vaskes persalinannya 6 sampai 48 jam, kemudian 2 kali eh, selama dia ini di rumah, yaitu kira-kira pada 6 hari ke-6, yaitu pada saat puput tali pusat, kemudian hari ke-28. Demikian. Harapannya apa? Ya semuanya itu semua tercakup dalam eh, ini buku KIA sih Ibu. Ya itu. Jadi ini hanya beberapa indikator pemantauan yang sempat saya, karena waktu kita sangat terbatas, jadi hanya beberapa yang sempat saya sampaikan. Tapi kita akan membahas indikator-indikator ini semua satu persatu dalam pelatihan kita selama beberapa hari ke depan ini. Mulai dari yang antenatal tadi sampai ke anak prasekolah tadi dan anak sekolah. Nah, data-data ini terus diapakan? Ya, selain kita akan dalam pelatihan ini kita akan membahas tentang eh, masalah indikator-indikator tadi, kita pun akan mempelajari tentang manajemen data. Apa saja sih dalam manajemen data itu? Nah, data-data yang dicatat per desa atau per kelurahan, dalam hal ini kelurahan Botoe, kecamatan Botoe, dari kelurahan-kelurahan desa-desanya itu semua dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan dalam tingkat puskesmas, untuk puskesmas Botoe dalam hal ini ya, kemudian dilaporkan ke jenjang administrasi. Data ini adalah data yang diperlukan dalam PWSKIA dan akan menjadi, judulnya nanti akan menjadi data sasaran dan data pelayanan. Jadi proses pengumpulan data ini pengumpulan data dari bidan-bidan bidan-bidan desa masing-masing mengumpulkan data di wilayahnya masing-masing. Nanti kita akan mempelajari bagaimana bidan-bidan desa itu melakukan pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya pun seperti apa agar didapatkan kualitas data yang akurat dan terpercaya. Kemudian data-data yang setelah dikumpulkan itu kemudian diserahkan lagi ke tingkat puskesmas. Puskesmas Botoe, Puskesmas Botoe kemudian akan melakukan pencatatan data dalam kohort, dalam grafik kohort. Nah, dari hasil kohort itu kemudian akan muncul interpretasi data. Itulah kita akan melakukan pengolahan data. Bahwa ini, data inilah yang kemudian akan menjadi
dasar kita ya seperti yang tadi kemudian akan dihasilkan yang merupakan data sasaran dan data pelayanan. Bagaimanakah perbedaan antara sasaran dan data pelayanan? Apakah terjadi kesenjangan kesenjangan yang signifikan ataukah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan sasaran yang dimiliki oleh puskesmas Boto. Nah, semua step-step ini tadi kemudian kita akan nanti pelajari mulai dari pengumpulan, apa-apa yang perlu dicatat, dan bagaimana pengolahan datanya, seperti itu. Nanti saya akan dibantu oleh beberapa bidan lainnya dalam hal menerangkan, menjelaskan masalah ini. Ada dalam tim pelatihan PWSKIA kali ini saya ditemani oleh eh, kami bertiga ya. Jadi ada 2 bidan lainnya yaitu bidan Silvani dan bidan Hesti. Jadi kami bertiga selama beberapa hari ke depan ini akan membimbing ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bidan sekalian sampai mampu untuk melakukan sampai expert dalam melakukan pengkajian data. Harapannya kita tentu kita mendapatkan data yang akurat, data yang mampu merepresentasikan eh, masyarakat kita, kondisi kesehatan masyarakat kita saat ini. Nah, di mana kita memulai mencari data yang mampu merepresentasi dengan akurat itu, tentu kita harus memulainya dari tingkat desa, kelurahan itu. Maka oleh karena itu Dinas Kesehatan memang melakukan program bahwa yang perlu dilakukan pelatihan adalah mereka-mereka yang melakukan pengumpulan data ya ibu-ibu sekalian ini. Bagaimana mereka mengumpulkan data, bagaimana mereka eh, mencintai datanya karena mereka sudah paham bahwa seberapa penting data yang mereka kumpulkan itu. Baik, demikian saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Maksud saya pada jam ini. Kita lanjut lagi kemudian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.